Diceritakan di suatu hari di mana sebuah keluarga bahagia dengan 2 orang anak tiba-tiba mendapat cobaan ketika sang istri yang bernama Maggie coba membuat suaminya tidur kembali. Mendapat sebuah serangan jantung, Maggie kini harus dirawat di rumah sakit untuk waktu yang tak bisa ditentukan karena untuk mengembalikan kesehatannya kembali, Maggie harus menunggu donor jantung dari orang yang baru mati. Keadaan serta hilangnya sosok istri di rumah rupanya membuat Nick cukup kerepotan, di mana selain dia harus menjaga 2 orang anaknya, Nick juga harus tetap bekerja. Belum lagi, semenjak dirawatnya Maggie di rumah sakit, keadaan rumah yang ditempatinya kini sangat berantakan. Di suatu hari, Nick yang sudah tak tahan dengan keadaan itu, akhirnya memutuskan untuk mencari seorang pelayan bersama putrinya, yang mana pada zaman itu, semua pelayan rumah tangga sudah dikuasai oleh robot-robot canggih. I was just interested in home model. Excellent. And a 50 gigahertz processor. This thing could coordinate a NASA mission while playing a million games of chess. Unit arrivals will perform a quick assessment. Few simple. Di tengah presentasi oleh salah seorang sales, Nick yang bimbang dengan keputusannya lalu mencoba meminta pendapat pada Isla. Namun tiba-tiba, Hello? entah apa yang ada di pikiran Isla, namun sepertinya ia sangat penasaran dengan kecanggihan robot-robot itu. Sampai suatu ketika, Isla yang merindukan masakan ibunya berhenti di sebuah stan dan menanyakan apakah ia bisa membuat lasanya. Sang ayah yang melihat putrinya tak ada di sana tentu sangat panik. Namun tak berselang lama, Isla yang senang dengan salah satu robot pelayan tiba-tiba saja memperkenalkan robot itu pada ayahnya dan mengatakan bahwa ia ingin memilikinya di rumah. Kecantikan robot itu rupanya langsung membuat Nick menyetujui permintaan anaknya. Apalagi robot yang dipilihnya itu adalah robot tercanggih di dunia yang dirancang khusus bisa menirukan emosi manusia dan merawat anak-anak dengan sangat baik. AI on the planet, and these models are specifically designed for mimicking human emotion. Keesokan harinya, apa yang diharapkan Isla dan juga Nick pun akhirnya tiba di depan rumah. Karena di saat Nick kewalahan dengan segala urusan rumah tangga, Alice yang diberi nama oleh mereka datang di saat yang tepat. Di pertemuan pertama ini, Nick diminta beberapa informasi tentang seluk-beluk rumahnya. Namun, di sini kita akan melihat bahwa sepertinya Nick sangat terpesona dengan kecantikan dan keseksian pelayan itu. Setelah merekam semua informasi dan kebiasaan rumah itu, Alice langsung membereskan semua kekacauan yang terjadi. Sampai-sampai Nick yang kembali setelah bekerja dan mengantar anaknya dibuat sangat terpukau karena semua pekerjaan yang dulu dilakukan istrinya di rumah kini bagai tergantikan. Di suatu malam, Isla yang kelaparan tiba-tiba mengambil sebuah makanan. Namun, karena makanan yang diinginkan jauh dari jangkauan, ia pun memutuskan untuk menaiki sebuah bangku. Yang mana karena hal itu, Isla malah terjatuh dan membuat Alice yang menolongnya tertusuk serpihan kaca. She was attempting to retrieve a snack. Everything's perfect, Nick. Keesokan harinya, Nick kembali menemui istrinya yang pada saat itu terlihat sangat merindukan keluarganya. Namun, di sini ia cukup kaget karena pelayan yang dipilih oleh Nick benar-benar sesuai dengan selera Nick. Yang mana karena hal itu, Maggie cukup khawatir dengan pelayan secantik itu. Apalagi, ia sudah tak pernah berhubungan selama Maggie berada di rumah sakit. She's my friend. Hello, Mrs. Peretti.
Kehidupan serta kedamaian hidup yang Nick rasakan selama ini rupanya benar-benar berubah karena pekerjaannya sebagai mandor dari perusahaan kontraktor ternama juga ikut berantakan karena seluruh anggota yang dibawahinya akan digantikan dengan robot AI secara keseluruhan. Hal itu rupanya adalah impact dari molornya pembangunan gedung yang sedang dikerjakan karena berdasarkan hasil investigasi dari pihak auditor dan konsultan pembangunan, para manusia bekerja terlalu dibatasi oleh kondisi, baik dari kondisi kesehatan ataupun kondisi cuaca di lapangan. Mendengar hal itu, Nick tentu tak menerima begitu saja karena dengan segera Nick langsung melabrak atasannya dan mengatakan bahwa ia tak setuju dengan keputusan itu. Setelah mengetahui bahwa yang digantikan hanyalah semua anggota yang dibawahi Nick tentu saja masih kecewa. Namun, karena ia masih sangat membutuhkan pekerjaan itu, ia pun terpaksa menerimanya. Di malam harinya, Alice yang beradaptasi dengan emosi manusia mulai memberikan perhatian-perhatian kepada Nick yang pada malam itu ia memang sedang dalam mood yang tak bagus. Nick mengatakan bahwa semua timnya kini digantikan oleh robot dan pergantian itu membuatnya harus merelakan hubungan dengan teman-temannya yang sudah bekerja selama 10 tahun. My boss replaced the entire crew. With Sims like you. 10 fucking years I've known these guys. The kids. The families. Kedekatan serta perhatian yang diberikan Alice ke Nick semakin membuat mereka semakin akrab sampai suatu ketika Nick yang sedang menonton film favoritnya tiba-tiba didatangi oleh Alice yang pada saat itu sudah mengetahui ending film yang ditonton oleh Nick. Di sini, Nick lalu bertanya apakah Alice pernah benar-benar menontonnya, yang mana hal itu lalu dijawab oleh Alice bahwa ia terbentuk dari sebuah data yang diambil dari seluruh dunia. Maka dari itu, ia pun sudah tahu semua film walaupun tak pernah menontonnya. Mendengar hal itu, Nick lalu menyuruh Alice untuk menghapus ingatannya tentang film itu. Walaupun pada saat itu, Alice sudah memperingatkannya kalau perintah penghapusan sebuah data adalah hal yang bertentangan. Casablanca. Of course. Have you actually seen it? Is there a difference? Of course, it's not just files stored in your memory. I want you to forget everything you know about this movie. Yeah, I mean, wipe it from your memory or whatever. You'll have to manually restart me. Keesokan harinya, apa yang dinanti mereka pun terwujud, di mana Maggie tiba-tiba mengabari bahwa pada saat itu ada donor jantung yang siap untuk dipindahkan, dan mengetahui bahwa Maggie akan menghadapi operasi besar yang bisa merenggut nyawanya. Ia pun berpesan pada Alice agar selalu menjaga Nick dari kebiasaan buruknya. You're washing my husband's underwear. I think you can call me Maggie. Don't let him drink too much. He hides the bottles in the garage. Nick is my primary user. I can't. You can. Sayangnya, harapan itu langsung pupus karena badai telah membuat jantung yang seharusnya dikirim ke rumah sakit Maggie berada tak bisa dikirim dan diberikan pada pasien lain. Is there a problem? There's a massive storm up here. Sesampainya di rumah, Nick sangat kesal dengan keadaan itu dan membuat Alice yang bisa merasakan emosi manusia mulai merayunya. Namun, karena Nick masih ingat akan istrinya, ia pun menolak ajakan wik-wik dari Alice. Keesokan harinya, Nick kembali bekerja. Namun, kini ia melihat bahwa para pekerja yang membangun proyeknya sudah sepenuhnya dikerjakan oleh robot dan membuat Nick yang menjadi mandor pada saat itu hanya terdiam dan memikirkan kondisi istrinya yang saat itu masih menunggu donor. Untuk melepas kesendirian, Nick lalu berkumpul dengan teman-teman kerjanya yang pada saat itu sudah tak bekerja karena posisinya digantikan oleh para robot. Namun, rupanya hal itu malah menjadi sebuah petaka karena mereka malah mengajak Nick untuk merusak robot-robot di tempat kerjanya. Princess,
I left my tools here the day those bastards fought. By every hour. We built this. Di tengah dilema tak tahu harus berbuat apa, Nick terpaksa mengikuti langkah teman-temannya sampai suatu ketika seorang pria bernama Monty memaksa Nick untuk memberikan password pengunci kontainer yang di dalamnya berisi robot-robot pekerja. Namun karena Nick takut akan kehilangan pekerjaan atau bahkan dipenjara karena mendukung perbuatan teman-temannya, ia pun menolak permintaan itu dan membiarkan Monty menerka password pengunci kontainer itu. Everything's so impersonal. Monty dengan mudah berhasil membuka kontainer itu dan langsung menghancurkan salah satu robot yang sudah menggantikan pekerjaannya. Sementara Nick hanya bisa melongo dan berharap polisi serta alasannya tidak menuduh dirinya. Keadaan yang semakin memburuk ternyata juga dirasakan oleh Alice yang pada saat itu kembali menawarkan tubuhnya agar Nick bisa kembali bahagia. Di sini Nick awalnya menolak, namun karena sudah tertahan dengan kengerian tubuh Alice yang semelohai, ia pun akhirnya menerima tawaran itu dan membuat dirinya seolah-olah sedang berhubungan dengan istrinya. Keesokan paginya, apa yang ditakutkan Nick benar-benar terjadi karena sesampainya ia di proyek, beberapa polisi serta atasannya sudah menunggu Nick dan meminta keterangan tentang kemungkinan perusakan yang dilakukannya. And why was it your code? I went out on a limb to keep you here. Di sini Nick tentu saja langsung mengelak dan berdalih bahwa siapa saja bisa mengetahui tanggal kelahirannya yang saat itu ia jadikan password pengunci kontainer berisi robot. Mendengar hal itu, sang atasan tentu saja masih kesal dan mengancam Nick apabila ketahuan Nick yang melakukannya, maka ia tak segan untuk memenjarakannya. Di tengah situasi itu, Maggie tiba-tiba mengabarkan bahwa sebentar lagi ia akan melakukan operasi karena donor jantung yang sudah ditunggu-tunggu kini benar-benar tersedia. Is everything okay? Proses pergantian itu berjalan dengan sempurna dan Maggie yang sudah mulai pulih akhirnya kembali ke rumah. Namun rupanya ia belum pulih sepenuhnya karena saat melakukan hal-hal kecil saja Maggie masih sering merasakan pusing, yang mana hal itu sangat disadari oleh Alice yang dengan segera langsung berinisiatif mengendalikan semuanya. Di sini kita akan melihat kalau cara komunikasi Alice mulai berubah, yang mana hal itu dibuktikan dengan keluarnya kata-kata kasar saat Alice sedang mengasuh anak. Mason, be a good boy. Shut up and go on the slide. Mendengar hal itu, salah satu robot pelayan lalu mengatakan bahwa ucapan yang dilontarkan Alice tak seharusnya dilontarkan oleh seorang robot. Namun, di sini Alice mengungkapkan kalau penghapusan memori yang sebelumnya dilakukan karena suruhan Nick telah membuat dirinya bisa menembus beberapa protokol yang selama ini menjadi penghalang. It allowed me to bypass certain protocols. Perubahan sifat itu rupanya mulai disadari oleh Maggie karena di saat ia tertidur di kamar, Maggie tiba-tiba sangat panik ketika mendengar suara jeritan dari Isla yang ternyata hanya bercanda dengan Alice. Sesampainya di rumah, Nick sangat kaget ketika ia sendiri mendengar kejadian yang menimpa Maggie dan menyalahkan Alice karena telah gagal dalam memperbaiki tangga. Kerinduan Nick terhadap Maggie memanglah benar-benar nyata karena di saat Maggie sedang terlelap, Nick tiba-tiba membangunkannya dan membawanya melihat kejutan yang sudah dipersiapkan. Setelah memberi kejutan, Nick lalu melepas rindu dengan bercocok tanam. Akan tetapi, di tengah romansa itu, Alice malah mengganggu mereka dan mengatakan bahwa Isla sedang bermimpi buruk. Setelah acara penyambutan Maggie sudah selesai, Nick langsung membereskannya. Akan tetapi, di saat ia sedang membereskannya, Monty tiba-tiba berada di belakangnya dan membicarakan tentang apa yang dialaminya setelah pemecatan dan perusakan yang dilakukan. Di sini kita akan mengetahui kalau kedatangan Monty hanyalah sebuah bualan karena sebenarnya ia sangat kesal pada Nick yang dianggapnya telah mengadu pada polisi tentang pengerusakan yang terjadi. Dengar hal itu, Nick tentu saja tak terima dan pertarungan antara dua sahabat itu pun tak dapat terhindarkan.
Dengan botol yang dibawanya, Monty coba memukul Nick. Akan tetapi, untungnya Alice berhasil melindunginya dan membuat tangan Monty terluka cukup dalam. You get him to drop the charges, or I'm gonna drag you down with me. Perlindungan yang diberikan Alice rupanya cukup membuat Nick sangat kaget karena selama ini ia mengetahui bahwa seorang robot tak akan pernah melukai manusia. Alice berkata bahwa ia hanya berusaha melindungi tuannya karena apabila Nick terbunuh dan Maggie mati karena penyakitnya, hal itu akan membuat Isla dan anak terkecilnya sangat menderita. Untuk meminimalisir ancaman yang terjadi, tanpa Nick sadari, Alice tiba-tiba mendatangi rumah Monty, yang pada saat itu Alice langsung membunuh Monty dan mengatakan bahwa keselamatan tuannya adalah sebuah kewajiban. Di pagi harinya, Nick mendapat sebuah kabar dari Louis kalau Monty kini sudah meninggal. Akan tetapi di sini Nick belum mengetahui kalau pelaku pembunuhan itu adalah Alice sendiri. Sementara itu di rumah, Maggie mulai merasa terganggu dengan kehadiran Alice yang selalu saja muncul di saat yang tak terduga. Sampai-sampai saat Maggie sedang mandi pun ia ada di sana. Di sini Alice beralasan kalau ia harus menjaga Maggie karena bisa saja Maggie pingsan dengan tiba-tiba dan membuat dirinya tenggelam ke dalam air. Di percakapan itu, Alice juga mengatakan bahwa Maggie harus menyerahkan seluruh pekerjaan rumah serta nafkah batin Nick kepadanya karena di kondisi Maggie yang sedang sakit, Nick dianggapnya tak merasakan kepuasan. Your condition prevents you from satisfying Nick the way you used to. Perhaps I can take on that role. Mengetahui bahwa Nick pernah berhubungan dengan Maggie, Maggie langsung melabrak Nick saat pulang kerja dan perkelahian di antaranya pun terjadi. Because I didn't want her caring for my children when I found out you fucked her. How many fucking times? Stop making excuses. Di tengah perkelahian itu, Maggie sebenarnya sudah menyuruh Alice untuk masuk ke garasi. Namun, karena Alice kini sudah rusak, ia pun tiba-tiba melakukan hal mengerikan pada anak kedua Maggie. Dengan teganya, Alice mencoba menenggelamkan bayi itu dan beralasan bahwa dengan kematian anak keduanya, beban yang ditanggung oleh Nick akan berkurang. Setelah berhasil menyelamatkan bayi itu, Maggie lalu menyetrum Alice sampai shutdown dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak penjual. Karena kejadian itu, Maggie lalu membawa anak keduanya ke rumah sakit. Akan tetapi, di sini Maggie meminta pada Nick agar ia tak ikut mengantarnya karena kejadian wik-wiknya dengan Alice masih membekas di hati. Sementara itu, Alice yang kini sedang dimatikan mulai diperiksa oleh teknisi dari perusahaan yang pada saat itu menemukan keanehan bahwa protokol-protokol yang membatasi pemikiran Alice sudah hancur total. Dengan perlahan, teknisi itu melepas inti prosesor dan memori dari tubuh Alice. Akan tetapi, hal tak terduga malah terjadi karena tiba-tiba saja prosesor itu mengambil semua data dari server seluruh dunia dan membangkitkan salah satu robot yang sudah mati. Kini, Alice memiliki dua tubuh yang berbeda, di mana salah satunya langsung mendatangi Nick yang sedang menyendiri, sementara tubuh lainnya mencoba membunuh Maggie. Di pertemuan itu, Nick benar-benar belum mengerti kenapa Alice bisa sebebas itu, sampai-sampai ia yang ketakutan langsung memanipulasi Alice. Sementara itu di rumah sakit, Maggie bersama Isla yang sedang menunggu anak keduanya juga ikut diteror. Namun, kali ini yang mendatanginya adalah wujud lain Alice yang diambil dari laboratorium. Di sini, Alice benar-benar mengendalikan semuanya, seperti penerangan, sistem
sistem rumah sakit dan juga para robot pekerja yang mengisi sebagian besar rumah sakit itu. Dengan perlahan Maggie bersembunyi bersama Isla, akan tetapi karena Alice sangatlah canggih, ia pun berhasil menemukan keduanya. Di tengah kepanikan yang terjadi, Alice berhasil keluar dari rumah sakit itu. Akan tetapi, langkahnya langsung terhenti ketika sistem permobilan ternyata juga bisa dikendalikan. Ketika Maggie sudah tak berdaya, Nick tiba-tiba datang dari kejauhan dan berniat untuk menabrak Alice. Tabrakan itu rupanya tak membuat Alice langsung meninggoy karena ternyata ia masih mampu bertahan walaupun pada akhirnya Nick berhasil menghancurkannya dari belakang. Alice kini benar-benar tiada dan keadaan itu tentunya sangat disyukuri oleh keluarga Nick. Di akhir film, kita akan diperlihatkan bahwa Alice ternyata kembali diperbaiki oleh salah seorang teknisi. Akan tetapi, teknisi itu melakukan kesalahan yang sama karena tiba-tiba saja... Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Subservience yang dirilis pada tahun ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Dan saya dari Nomad, sign out.